Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi di acara Icon pada malam hari ini, dan ini malam yang sangat spesial menurut saya karena acara juga sangat spesial, berbeda dengan acara-acara Icon seperti biasanya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di acara Icon, yaitu acara yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community EFT Practitioner, yang kami hadir rutin setiap minggu, setiap Senin malam dan setiap Rabu malam, khususnya untuk spiritual. Ya. Dan acara Icon ini merupakan sumbangsi dari kami ICEP untuk bisa berkontribusi, memberikan sharing ilmu-ilmu terkait dengan people development pada umumnya. Dan banyak kaitannya nanti dengan EFT, tapi tidak hanya sekedar EFT ya, pengembangan manusia pada umumnya. Dan tadi di awal saya katakan bahwa ini adalah hari yang spesial karena kami akan meluncurkan suatu produk dari ICEP. Dan ini kaitannya adalah tahun lalu kita mengadakan International Annual Conference IAC di tahun 2021, dan itu juga acara yang rutin kami lakukan setiap tahun. Pada saat itu dari pemikiran-pemikiran teman-teman di EFT, di ICEP, ada suatu pemikiran bahwa kita ingin berkontribusi untuk membangun karakter bangsa Indonesia, yaitu membangun karakter mulia. Nah, sehingga ini menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut lagi, lebih matang lagi, sehingga dibentuklah suatu bidang yang baru di ICEP, di pengurusan ICEP, yaitu bidang rumah karakter mulia. Nah, dari bidang ini digodok kembali, dipikirkan kembali, dan inilah hasil dari bidang rumah karakter mulia. Bidang ini diketuai oleh Pak Heri Susilo dan wakilnya adalah Bu Nita Hidayat. Nah, dari bidang ini nanti akan mengeluarkan program untuk membangun rumah karakter mulia, dan sekarang hari ini adalah merupakan soft launching untuk rumah karakter mulia ini. Pembinanya Dr. Edi Iskandar sebagai ketua atau chairman dari ICEP, dan Pak Hana Basnaman sebagai sesepuh kita di ICEP, yang beliau adalah salah satu psikolog yang mumpuni ya, yang senior. Itu kemudian ketuanya Pak Heri dan wakil ketua Bu Nita. Secara ini garis besarnya sejarahnya dari sehingga pada malam hari ini bidang rumah karakter mulia akan menyampaikan tentang program yang akan dilakukan oleh bidang ini, rumah karakter mulia ini. Dan sebelum nanti saya membacakan CV para pembicara, saya juga akan menginginkan bahwa acara ini kita nanti pembukaan, saya akan membacakan CV para pembicara pada malam hari ini, yaitu pertama akan disampaikan pembukaan oleh Pak Edi Iskandar sebagai pembina dari Rumah Karakter Mulia dan juga sebagai Ketua ICEP. Kemudian Pak Heri Susilo sebagai Ketua nanti akan menyampaikan tentang Rumah Karakter Mulia ini, dan nanti Bu Nita Hidayat dari wakil. Baik, saya bacakan dulu CV dari Pak Edi sebagai Ketua ICEP dan pembina dari Rumah Karakter Mulia. Pak Edi Iskandar, pendidikan terakhir adalah S3 PhD jurusan manajemen di USA. Kemudian pengalaman beliau itu sebagai dosen mesin ya ITB. Kemudian dan beberapa
dosen teknik mesin ITB, senior scientist BPP Teknologi, dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri, Universitas Trisakti, dan Ketua STT Texmaco Residen dan manajer Texmaco Mechatronics ya, otomasi Singapura. Kemudian saat ini Pak Edi sebagai CEO CPM Consulting bidang SDM dan Sistem Manufaktur dan Manajemen, founder EFT Center Indonesia, Barkah Wakaf International Foundation, dan Universal Social Economic Foundation (UNISOF). Selain itu, Pak Edi juga sebagai dosen pascasarjana di beberapa universitas, Chairman ICEP, International Community EFT Practitioner, dan founder beberapa asosiasi lainnya termasuk LLC Life Learning Club. Kemudian Pak Heri Susilo, kita sudah kenal Pak Heri sebagai salah satu EFT trainer kami yang selalu membawakan happy coach, yang semua serba happy itu Pak Heri. Jadi beliau sebagai public speaker, happy life coach, kemudian people and organizational development trainer ya, kemudian very patient untuk learn and self development ya, based on emotional freedom technique dan neurolinguistic programming serta hipnoterapi dan coaching. Sertifikasinya Pak Heri itu adalah hipnoterapi, kemudian EFT, ke sertifikat NLP, ya, kemudian intermediate coaching di Kosbas. Kemudian ada beberapa buku ya, Pak Edi juga tadi ada beberapa buku yang sudah diinikan oleh Pak Heri, teknik kilat melepaskan masalah, kemudian masalah dan emosi menggunakan metode sederhana EFT, kemudian kendalikan masalah, pahami diri sendiri dan lepaskan beban emosi. Kemudian Bu Nita, lengkapnya Nita Elvira CET SEC. Beliau adalah Certified EFT Trainer dan Executive and Youth Coach. Sertifikasi beliau adalah Certified EFT, kemudian Associate Certified Coach atau ACC pada International Coaching Federation (ICF), kemudian Associate Coach Loop Institute of Coaching, Certified Meta NLP, Neurolinguistic Programming Neurosemantics, kemudian Certified Brain-Based Coach berbasis Neuroscience, kemudian Coach bagi perusahaan multinasional dan nasional, lembaga pemerintahan, BUMN, Badan Hukum Negara, dan Coach untuk Youth pada komunitas. Buku beliau adalah Wonder Champ for Youth dan Program Designer Youth Camp. Oke. Bu Yunita berdomisili di Jakarta Selatan, Pak Heri berdomisili di Solo, dan Pak Edi berdomisili di Cibubur. Oke, Bapak Ibu sekalian, acara kita cukup padat pada malam hari ini. Jadi nanti Pak Edi di awal, kemudian Pak Heri, dan kemudian Bu Nita. Setelah itu kita akan ada semacam exercise ya, nanti dari acara setelah Bu Nita. Bapak Ibu sekalian akan exercise untuk kemampuan mendengarkan secara aktif. Kita akan latihan di board, sekitar 3 orang ya, Pak Heri ya, di setiap boardnya. Nah, nanti waktunya kita akan sesuaikan. Oke. Jadi Pak Edi sekitar 15 menit, Pak Heri 10 menit, kemudian Bu Nita sekitar 20 menit, lalu ada nanti praktek mendengarkan aktif
dipandu oleh Pak Heri dan Bu Nita itu sekitar setengah jam. Setelah itu testimoni peserta, setelah itu kesimpulan dan penutup. Mudah-mudahan kita bisa selesai sekitar jam 21.30 ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, kita langsung ke acara awal. Pak Edi, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Dok Enda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali malam ini kita jumpa pada acara khusus. Biasanya Icon Talk itu diskusi seputar EFT, tapi malam ini kita ada soft launching Rumah Karakter Mulia. Sebelumnya saya minta izin kepada pembina Pak Hana Bastaman, kemudian Bu Endah, Sekjen ICEP, merangkap moderator malam ini. Terima kasih Dok, bersedia jadi moderator juga malam ini ya. Kemudian Pak Heri Susilo, Ketua Rumah Karakter Mulia, Bu Nita Hidayat, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu yang lain di sini saya lihat ini teman-teman senior ini ada Dok Agus, Pak Ronidin, Bu Eni, Bu Salma, ya, ada Bu Lis, Pak Uu, ya mungkin saya nggak bisa sebut satu-satu. Ada juga rekan kita Nong Ima ya, ini sekjennya Persatuan para Pembisnis apa istilahnya tuh Perjalanan Indonesia ya. Jadi saya tidak sebut satu-satu, juga ada Pak Sarsito dan lain-lain. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah tentu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ini saya ditodong oleh Mas Heri dan Bu Nita, Pak Edi kasih sambutan katanya. Sehingga saya perlu menyiapkan sedikit gambaran ya. Baik, saya udah siapkan slide, nanti kalau yang berminat nanti dihubungin admin ya, itu nanti bisa kita bagikan slide apa yang sebagai sambutan saya malam ini. Perhatikan Bapak Ibu, kita bicara rumah karakter mulia ya. Harapannya apa? Agar dari rumah karakter mulia ini terbentuklah masyarakat yang berbudaya barokah, ataupun agar kita mendapatkan berkah dari Allah. Badatun thayyibatun ya, suatu masyarakat yang dicintai oleh Allah. Dari hal yang sederhana, dari pembicaraan dan pertanyaan ketika usai acara ICEP tahun 2021. Rekan-rekan ada beberapa yang bertanya, antara lain di sini ada Pak Ronidin, Pak Sarsito, Dok Agus, Bu Nita ya, dan Mas Heri sendiri. Itu adalah orang-orang yang bertanya mengapa kita tidak berbuat sesuatu, termasuk Pak Hana Bastaman ya, senior kita, agar kita di ICEP ini ada kontribusi buat masyarakat sekitar. Akhirnya dengan beberapa pertemuan maka ketemulah istilah Rumah Karakter Mulia, kita istilahkan RKM. Jadi sahabat yang dikasihi Allah, yang berbahagia, sangat indah sekali ya ketika kita kutip ada salah satu ayat. Esensi dari ayat ini artinya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi itu bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah. Artinya seluruh makhluk, baik itu mikro, makro, sampai ke suprakosmos, itu mereka penuh ketaatan. Karena apa? Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sementara itu, Bapak Ibu, seperti kita ketahui dari mulai Nabi Adam dan ditutup sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah Islam, ketika bicara soal karakter, beliau mempunyai, kalau istilah kita sekarang adalah core values, ya, nilai-nilai inti, sifat-sifat inti yang kita kenal dengan sidik, jujur, amanah, fatonah, itu adalah cerdas, dan tabligh, yang rajin mengajak kepada kebaikan. Bahkan di beberapa ayat dikatakan, dan salah satu hadis yang saya quote dari Al-Baihaqi dikatakan apa? Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi diutusnya para nabi itu dengan misi yang jelas, ya. Ani budullah wajbatani bu tauhid, sembahlah Allah saja, jauhi tauhid,
Dan satu lagi adalah masalah perbaikan akhlak. Istilah akhlak dalam bahasa Indonesia diistilahkan karakter. Mulia, ternyata kata-kata mulia sudah muncul, ya. Mulia itu adalah suatu noble, sesuatu yang dimuliakan, baik itu oleh Allah, ya, Nabi, dan juga para malaikat, bahkan di kalangan manusia, memuliakan orang-orang yang berkarakter mulia. Dari sini kita sudah mendapat istilah core values, ya, adalah apa itu? Yaitu nilai-nilai utama, sifat-sifat utama di dalam perbaikan akhlak. Nah, itu kenapa di rumah yang dikatakan karakter mulia ini, kita nanti ada juga core values yang akan dikembangkan, yang nanti akan disampaikan oleh ketua, ya, dalam hal ini Mas Heri dan juga Bu Nita. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu yang berbahagia. Harapan kita ini menjawab kebingungan dunia, dan kebingungan dunia ini bisa bias sampai ke Indonesia, ya, yang diistilahkan the Big 12. Istilah the Big 12 ini dikatakan dari secular concept worldwide, di mana ada 12 big question, pertanyaan besar tentang kehidupan yang harus dijawab, ya. Apa saja 12 pertanyaan besar? Itu masalah ultimate reality. What kind of God, if any, actual exists? Di dunia lain, persoalan ketuhanan itu menjadi pertanyaan. Dan bisa jadi generasi ke depan, ketika kita tidak bina, kita asah, kembali mengingatkan tentang ketuhanan, ini bisa saja terjadi pada sesuatu yang dikatakan secular concept, ya, konsep yang sifatnya sekular. Kemudian external reality, ini juga menjadi pertanyaan. Means, is there anything beyond the cosmos? Ya, ada apa di balik kosmos? Kembali mempertanyakan eksistensi ketuhanan. Ya, kemudian knowledge, what can be known and how anyone knows it? Benar nggak orang tahu tentang adanya God? Nah, ini kan menarik, ya. Dunia sekuler masih bertanya tentang Tuhan. Mungkin di negara kita yang sudah berketuhanan, tidak bertanya tentang Tuhan, tapi ada salah seorang yang dikatakan pemerhati di bidang politik, di dalam salah satu acara di TV, dia katakan apa? Memang negara kita ini adalah negara berketuhanan, tapi Tuhan itu banyak yang tidak dianggap, ya, walaupun sudah disumpah kepalanya dengan Al-Quran, dengan Injil, ataupun kitab-kitab sesuai dengan keyakinannya, tetapi tetap saja mereka melakukan perilaku seolah-olah mereka tidak bertuhan. Nah, ini persoalan karakter, ya, Bapak Ibu, ya. Kemudian tentang origin, where did I come from? Nah, itu di barat ada teori Darwin, ya. Jadi bicara karakter mulia itu sangat dalam, Bapak Ibu, ya. Kemudian identity, who am I? Kemudian location, where I am, di mana saya saat ini dan apa kontribusi saya. Moral, ketika bicara tentang karakter mulia, ini adalah persoalan moral. Kemudian values, what should I consider of great worth, ya? Bagaimana harga diri saya sebagai seorang manusia? Values, apakah betul saya punya sifat-sifat yang mulia sehingga saya nanti akhirnya punya karakter mulia? Kemudian predicament, what is humanity fundamentals problem? Apa persoalan fundamental dari kemanusiaan? Sebenarnya sudah terjawab ketika kita bicara tentang karakter, there is karakter. Ya, aku diutus, kata Nabi Muhammad SAW, itu untuk memperbaiki akhlak, ya, menjadikan masyarakat itu mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian resolution, how can humanity's problem be solved? Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan? Kembali lagi, isunya is a matter of character, ya. Dan yang terakhir, past and present, masa lalu dan saat ini. What is the meaning and the direction of history? Bagaimana arah sejarah kehidupan? Bisa saja malam ini kita dihadiri kurang dari 100 orang. Tetapi dengan doa yang tulus, ya, dengan support yang kuat kepada ketua dan wakil serta nanti jajarannya, ini bisa menjadi suatu yang dikatakan bola salju, memberikan efek yang insya Allah sangat bermanfaat. Karena apa? Semuanya akan menjawab the big 12 question, ya, dari negara-negara sekuler. Berikutnya, apa yang akan kita jawab, Bapak Ibu? Bagaimana dengan karakter mulia ini
menyelesaikan kondisi masyarakat kekinian. Masyarakat kekinian itu lebih dikenal dengan hustle culture, ya. Dan ini pun juga sudah mulai sedikit tertular ke Indonesia dengan budaya kerja, kerja, kerja. Alhamdulillah kita negara berketuhanan sehingga tidak lancung, ya, tidak lupa kita. Tetapi di rumah karakter ini perlu menjadi fondasi. Bagaimana kita menjadi fitrah culture, di mana fitrah culture, budaya yang berbasis fitrah, ya, bagaimana sucinya seorang hamba Allah lahir di muka bumi, tetap dalam fitrah itu agar dia akan mendapatkan apa yang dikatakan budaya barokah. Ada beberapa parameter dalam kajian-kajian ini yang bisa menjadi isu, ya, suatu diskusi, suatu modul di dalam rumah karakter mulia. Bagaimana budaya yang sekarang ini egosentris itu harus kembali kepada God-sentris. Bagaimana budaya selama ini bicara tentang sukses itu adalah individual, ya, bukan didorong oleh tujuan mulia. Bagaimana budaya melihat dunia segalanya. Sementara betul mengatakan fokusnya akhirat, tapi tidak nampak aktivitasnya. Bagaimana fokus pada hasil, ya, bukan fokus kepada ridho Allah. Bagaimana pola pikir yang dikatakan kelangkaan, ya, bahkan juga kajiannya dikatakan fixed mindset, tapi tidak kepada yang dikatakan apa istilahnya itu barokah mindset ataupun growth mindset, ya, ataupun abundance mindset. Kemudian pribadi-pribadi yang tidak puas, selalu saja merasa kurang. Bagaimana menjadi pribadi yang konten, ya, secara umum dikatakan qanaah, sehingga dalam kehidupannya banyak gangguan, ya, tidak fokus. Dan mereka lebih ke MPM, minta perhatian manusia. Karena apa? Karena orientasinya tadi lebih kepada kesuksesan pribadi. Sementara barokah yang dikatakan budaya barokah, abundance culture, itu senantiasa bersyukur. Karena apapun keberhasilan ataupun yang dikatakan belum berhasil, itu semua atas izin Allah. Hustle culture, orang-orang yang selalu bergegas, sibuk, gelisah hidupnya. Tetapi orang yang sudah mendapatkan barokah culture, mereka akan tenang, damai, ya, sudah menikmati surga sebelum surga sebenarnya. Orang-orang yang dikatakan hustle culture selalu menuntut hak, sementara accountability mereka tidak lakukan. Bukan hanya persoalan responsibility, tanggung jawab, tapi accountability, pertanggungjawaban. Hustle culture menghasilkan generasi yang dikatakan budaya instan, pengen cepat, ya, quantum leap, tetapi dengan cara yang tidak konsisten. Sementara fitrah culture itu adalah upaya kecil tapi konsisten. Nah, ini yang akan dijawab oleh rumah karakter, ya. Baik, saya lanjutkan. Ini ada juga, ya, suatu ungkapan dari orang yang berjasa di Indonesia dan sangat terkenal di zamannya, bahkan ketika beliau masih hidup, saya pun masih kecil sehingga sempat menikmati beberapa untayan ceramah beliau yang sangat merdu, ya, yang sangat betul-betul menenangkan hati. Dia katakan apa? Have no good life, have no mission of life, ya. Orang-orang yang dia sebut di sini itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Baik itu bukan dalam arti kesuksesan dunia, tapi baik dari sisi ketenangan jiwa, kedekatan dia dengan Sang Pencipta. Dan juga karena apa? Karena no mission of life. Di sini rumah karakter juga akan menjawab, insya Allah, apa dikatakan oleh Buya Hamka almarhum. Dia katakan apa? Banyak guru, dokter, hakim, insinyur. Banyak orang yang bukunya satu gudang, diplomanya segulung besar. Tiba dalam masyarakat menjadi mati dalam tanda petik. Sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya mementingkan dirinya, individualistik. Diplomanya hanya untuk mencari harta. Hatinya sudah seperti batu. Na'udzubillah, Bapak Ibu. Tidak mempunyai cita-cita lain daripada kesenangan dirinya. Pribadinya tidak kuat. Dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akal. Kepandaiannya yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya, bukan menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup.
That is the challenge. Ini tantangan. Nasihatnya Buya Hamka, jangan terjadi pada generasi ya saat ini dan seterusnya. Kecil, tetapi dia ibarat suatu bola salju, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ini juga menjawab tantangan pendahulu kita, ya, salah satu tokoh yang saya kagumi, almarhum Profesor B.J. Habibie, dan kita tahu persis gimana riwayat hidup dia semenjak kecil sampai beliau meninggal. Apa yang dia katakan? Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik. To be the best. Dan berikan yang terbaik. Dan dari yang bisa kau berikan. Artinya apapun yang kita bisa lakukan, berikan yang terbaik. That is the challenge of rumah karakter. Kemudian Bapak Ibu, untuk itulah maka nanti Mas Heri, Pak Heri dalam hal ini, dan Bu Dita, serta tim di ICEP, di sini juga udah banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di sini yang akan mensupport bahwa rumah karakter sesuai dengan karakter mulia, dari kata-kata mulia sudah menggagas core values agar pribadi-pribadi karakter mulia ini orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kebaikan, yang ingin mencari ridho Allah, orang-orang yang selalu ingin terbaik, orang-orang yang unggul, orang-orang yang ingin menjadi pribadinya luas. Sekarang ini ada yang dikatakan istilahnya agile, ya, agility, mudah melakukan adaptasi, luas dalam bahasa kita, integritas, ya, walk the talk. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Dan satu lagi, dia adalah pribadi yang amanah. Karena apa? Hidup ini sendiri adalah amanah, Bapak Ibu. Sehingga ya, di dalam rumah karakter mulia ini, kita tidak hanya bicara tentang personality, kita akan membuat pribadi-pribadi kita, mulai dari diri saya, siapapun yang terlibat di sini, akan menjadi personal reality. Dari kehidupan kita, ya, mulai detik kemarin, itu selalu saja kita ingin melakukan perubahan. The new self. Dari apa? Mind, ya, pikiran, thought. Dari apa? Dari body, setiap tingkah laku kita. Dari apa? Dari soul kita, ya, perasaan kita, hati nurani kita, jiwa kita. Agar apa? Apa yang dikatakan di dalam salah satu hadis? Sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, hati kita semua. Sebagaimana kain bisa memudar, iman pun bisa memudar. Karena itu berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Selain doa, kita butuh ikhtiar, Bapak Ibu. Di mana rumahnya? Ya inilah rumah karakter mulia. Agar setiap detik kita menjadi pribadi yang berbeda, kita mujahadah, ya. Agar apa? Agar betul-betul ketika kita meninggal, itu mendapat meninggal yang dikatakan husnul khatimah. Di alam kubur kita ditemani amal yang baik. Ketika kita diadili, ya, ketika kita diadili, doa kita bersama agar apa, Bapak Ibu? Kita menerima amal kebajikan kita pada kitab tangan kanan kita. Agar kita berhak memandang ataupun menatap wajah yang maha cinta, Bapak Ibu. Yaitu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bisa berdekatan dengan Rasulullah yang sangat dicintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saja sambutan dari saya, Bapak Ibu, agar RKM ini betul-betul bisa secara konsisten, ya, di dalam program-programnya, mulai dari kita pribadi secara individu sampailah ke masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Besar harapan kita agar semua yang hadir di sini mendoakan dan juga ikut bersama bagaimana RKM ini milik kita dan kita akan lakukan kebaikan secara bersama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Jadi tadi Pak Edi sudah menyampaikannya di awal terkait dengan latar belakang RKM ini. Kita lanjut tanya jawab nanti setelah di akhir saja. Kita langsung ke semua pembicara. Silakan Pak Heri untuk menyampaikan rupa rumah karakter mulia dari sisi konsepnya. Mohon maaf waktunya 10 menit ya Pak. Baik, terima kasih
Bu Enda, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. saya bisa menyapa Bapak Ibu semuanya, tentu saja dengan malam yang beda ya, malam hari ini, karena malam hari ini bertepatan dengan kita soft launching Rumah Karakter Mulia, dan ini menjadi sesuatu yang cukup besar bagi saya karena saya diberi amanah oleh Pak Edi Iskandar untuk kemudian mengetuai Rumah Karakter Mulia ini. Setelah kemudian kami dari ketua dan juga wakil bersama Bu Nita ya, yang nanti juga akan memberikan pemaparan singkat tentang bagaimana kita memulai begitu. Kita mendiskusikan Bapak Ibu, seperti apa nih sebenarnya Rumah Karakter Mulia itu ke depannya, jalannya nanti seperti apa begitu. Nah, ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat Bapak Ibu, karena memang waktunya tidak begitu lama, hanya 10 menit. Kenapa hanya singkat-singkat Bapak Ibu? Karena kami bertujuan malam hari ini nanti Bapak Ibu peserta semuanya bisa melakukan icip-icip gitu kan. Jadi icip-icip sesuatu yang ya inilah sebagai pembuka awal untuk membangun karakter dari rumah seperti itu. Tapi nanti ya kita jelasin dulu. Nah, sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Pak Edi tadi bahwa rumah karakter mulia didasari oleh 5 nilai mulia, yang mana pertama adalah mujahadah ya. Jadi bagaimana nantinya bahwa generasi-generasi yang kemudian belajar di rumah karakter mulia ini benar-benar menjadi generasi yang sungguh-sungguh begitu, generasi yang sungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal positif dan dekat pada Tuhan. Jadi bukan lagi fokusnya pada azal karakter, tapi kemudian fokus lagi ya ke lebih dekat lagi dengan fitrah gitu. Nah, kemudian unggul, jadi melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Luas, nah fleksibilitasnya juga kita latih ya Bapak Ibu. Kemudian integritas. Kalau kita bicara tentang integritas, ini erat kaitannya dengan konsistensi. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang penting karena ini bisa jadi kita mengalami krisis integritas begitu ya, karena kita lihat bahwa bangsa ini juga masih berperang ya dengan adanya korupsi gitu kan. Bukan hanya di level atas saja, ternyata juga di level bawah pun begitu, itu juga banyak sekali masalah korupsi dan itu terkait erat dengan integritas seperti itu. Kemudian amanah, rasa tanggung jawab yang kuat. Nah, 5 nilai mulia inilah yang kemudian mendasari rumah karakter mulia yang nantinya harapannya bisa menjadi jawaban bagi dunia seperti itu. Mulai dari hal kecil yang insya Allah atas izin Allah akan berdampak besar bagi kita semuanya. Nah, sebenarnya apa sih begitu yang kemudian akan dipelajari gitu secara bertahap di rumah karakter mulia begitu. Dari dasar-dasar yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi, tentu saja kita akan mengarah pada satu, konsep beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kita Alhamdulillah Indonesia ini adalah negara yang bertuhan ya, begitu kita percaya pada Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan itu seringkali justru malah tidak dianggap penting begitu ya. Jadi tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Edi, banyak pejabat-pejabat misalkan yang dia sudah berjanji di bawah kitab sucinya begitu, tapi kemudian mereka seolah-olah yaitu hanya janji-janji biasa saja begitu. Nah, ini yang menjadi konsep utama kami ya, kaitannya dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Caranya seperti apa? Ya nanti kami akan berikan secara bertahap ya kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua adalah konsep mulia. Nah, ini kita harus betul-betul menginstal Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya bagaimana nanti yang belajar di rumah karakter mulia ini, harapannya ya bahwa rumah karakter mulia ini mampu betul-betul menginstal nilai mulia ini kepada generasi-generasi yang nanti bergabung bersama kami. Kemudian mengenali diri secara utuh. Nah, mengenali diri secara utuh menjadi sesuatu modal ya, modal untuk kemudian kita menjadi new self. Jika tadi
dijelaskan ya tadi konsepnya Dr. Joe Dispenza begitu. Dari old self, diri yang lama menjadi new self begitu. Itu salah satunya karena kita mengenal diri kita secara utuh. Bagaimana pikiran kita, bagaimana action kita selama ini, dan bagaimana feeling kita, jiwa kita selama ini. Seperti itu. Kemudian pengembangan kaitannya dengan self leadership begitu. Kalau kita bicara tentang self leadership, tentu saya ada beberapa aspek ya, mulai dari kaitannya dengan bagaimana membangun niat untuk melakukan sebuah ya perubahan begitu ya. Kemudian ada juga tentang self awareness, kemudian ada self confidence dan juga efikasi diri begitu. Ada empat hal yang penting yang memang harus juga diinstal di dalam diri generasi bangsa ini dengan apa? Dengan pengembangan self leadership. Tanpa adanya niat, tanpa adanya awareness gitu ya, kesadaran dalam diri, tanpa adanya confidence, rasa percaya diri dan efikasi diri gitu bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak positif ya tentu saja leadership itu tidak akan muncul Bapak. Nah, tentu harapannya leadership yang kami maksud ini adalah leadership yang tentu terkait dengan konsep-konsep sebelumnya. Leadership yang terkait dengan bagaimana nilai ketuhanannya pun juga ada, kemudian nilai-nilai mulianya pun juga diterapkan. Kemudian new concept ya. New self concept ini sudah dijelaskan oleh Pak Edi tadi dari konsepnya Dr. Joe Dispenza. Jadi bagaimana kita bisa setelah tadi mengenal diri, kemudian self leadership, ya kita harus mulai mengubah diri. Dengan apa? Dengan tidak menjadi diri kita sendiri. Begitu. Karena kalau kita tetap menjadi diri kita yang masa lalu, begitu ya, tanpa mengubah menjadi diri yang baru, yang menerapkan nilai-nilai mulia tadi, kemudian benar-benar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya tentu saja tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Kemudian higher order thinking skill. Nah, ini menjadi skill yang sangat penting sekali di era yang akan datang, bahkan sekarang, Bapak Ibu, ya, tentang bagaimana critical thinking, problem solving, dan juga creative thinking. Ya, tentu saja, walaupun kemudian kita kembali ke fitrah kita, begitu ya. Jadi, ya kita tetap harus bisa menjawab tantangan dunia, begitu. Kemudian optimasi kecerdasan emosional. Nah, ini juga menjadi hal yang kita tekankan pula bahwa ya generasi sekarang dengan adanya rumah karakter mulia ini harapannya adalah mampu memiliki kecerdasan emosional yang matang, begitu. Dan keterlibatan sosial melalui peran diri yang unik. Nah, ini sebenarnya menjawab Bapak Ibu dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi. Jadi harapannya bahwa generasi-generasi kita itu bukan lagi kemudian kecerdasannya ya, ini kata dari Profesor Hamka tadi, bahwa ya diplomanya kita itu bukan hanya untuk kita saja begitu, tapi bagaimana kemudian kecerdasan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, skill yang kita miliki itu mampu kita gunakan untuk keterlibatan secara sosial. Artinya kita berperan, Bapak Ibu. Ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita, begitu, tapi untuk kebermanfaatan, begitu. Nah, ini sebenarnya juga menjawab dari tantangan global, Bapak Ibu. Dari data yang ada ini ya, Bapak Ibu, kaitannya dengan 10 skill yang utama di tahun 2025 yang sebenarnya dibutuhkan, begitu. Ini terbagi menjadi 5, Bapak Ibu. Mulai dari problem solving, self management, kemudian working with people, begitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita tarik lagi, karakter mulia tadi itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali, Bapak Ibu. Ya, apa jadinya ketika orang dengan critical thinking-nya sangat kuat, analisisnya sangat kuat, inovasinya sangat kuat, gitu kan? Kemudian tanpa memiliki karakter mulia, Bapak Ibu, maka yang terjadi ya kita akan benar-benar disibukkan dengan dunia. Kita hanya akan fokus pada diri kita. Kita hanya akan fokus pada bagaimana kita mencari harta, seperti itu ya. Nah, saya ambil satu quote Bapak Ibu dari Robert. Langkah individu dalam melatih karakter adalah menempatkan tanggung jawab pada individu. Maka ini juga menjadi poin penting pula, ya. Bagaimana kemudian kita mengajarkan tentang nilai-nilai tanggung jawab kepada setiap individu, berapapun usianya. Karena di rumah karakter mulia ini jangan hanya dianggap Bapak Ibu ini hanya untuk anak-anak saja. Kita dari berkepompong ya, memikirkan konsep ini bahwa ya akan ada
Bapak Ibu, 6 tahapan. Yang pertama adalah usia remaja 14 sampai 18 tahun. Ini adalah pembentukan karakter dengan materi yang berbeda, ya, dengan konsep yang berbeda. Kemudian persiapan kemandirian usia dewasa muda, ya. Kemudian pemantapan karir dan kehidupan. Kemudian di tahap keempat ada kontribusi berkelanjutan usia dewasa, ya, 36 sampai 45. Kemudian karir lanjut usia tahap 2, usia 46 sampai 55. Jadi Anda saat ini usia berapapun Anda bisa, ya, bergabung bersama kami di Rumah Karakter Mulia, karena kami insya Allah atas izin Allah akan memberikan wadah itu untuk kemudian kita belajar bersama. Tidak ada kata terlambat untuk kemudian kita menjadi pribadi dengan karakter yang mulia. Dan kemudian di tahap terakhir adalah memberikan legasi. Dewasa tahap 3. Orang-orang yang usianya sudah di atas 55 tahun, kami juga sudah siapkan Bapak Ibu. Nah, namun di tahap awal ini, kami akan meluncurkan Bapak Ibu satu program yang insya Allah akan hadir setiap sebulan sekali. Harapannya nanti Bapak Ibu semuanya bisa berpartisipasi bersama kami, belajar bersama, diskusi bersama, untuk membangun Rumah Karakter Mulia ini dari hari ini, karena soft launchingnya hari ini 8 Agustus 08/08/2022, insya Allah akan bisa berkembang menjadi lebih besar dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Jadi LKM Talk akan hadir setiap bulan sekali Bapak Ibu, yang akan menghadirkan para ahli untuk bagaimana mengembangkan karakter, mulai dari usia-usia yang sudah kami bagi tadi menjadi 6 tahap. Nah, terima kasih Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan di 10 menit ini. Semoga bisa menjadi gambaran dan juga bisa menjadi penyemangat baru bagaimana kita bersama-sama, kalau dalam bahasa Jawanya ini adalah nyengkuyung bareng gitu ya. Nyengkuyung bareng Rumah Karakter Mulia ini supaya betul-betul nanti bisa menjadi besar. Saya Heri Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Endah untuk lanjut di sesi berikutnya. Ya, terima kasih Pak Heri menyampaikan secara garis besar konsep dari Rumah Karakter Mulia ini ya. Dan tadi ada program-programnya mulai dari usia 14 sampai nanti di atas 55 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan memetakan diri kita ada di kelompok umur berapa, jadi bisa mengikuti program Karakter Mulia ini nanti sesuai umur kita. Dan di tahap awal nanti masih untuk di usia 14 sampai usia 14 sampai 18 tahun ya yang di awal ya tadi. Baik, kita lanjut ke pembicara ketiga adalah Bu Nita Hidayat yang akan menyampaikan menciptakan hubungan yang harmonis. Silakan Bu Nita. Baik, terima kasih Ibu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya berada di sini mendampingi Pak Heri Susilo yang memegang amanah untuk Rumah Karakter Mulia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Sekaligus hari ini kita akan melakukan aktivitas sederhana. Aktivitas sederhana itu seperti yang telah disampaikan Pak Heri Susilo tadi, bahwa sudah ada kegiatan yang sederhana yang dapat kita lakukan malam ini bersama-sama. Untuk itu, saya akan sharing sebuah materi sederhana untuk kita ikuti sama-sama sebelum nanti kita melakukan kegiatan itu. Baik, saya mohon izin sharing materi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Nita. Ya, baik. Terima kasih. Jadi malam ini kita akan berlatih untuk menciptakan hubungan harmonis melalui mendengarkan aktif. Nah, insya Allah ke depannya akan ada kegiatan yang rutin seperti malam ini berupa acara berlatih dan berdialog. Untuk apa? Nah, ini adalah untuk menyediakan forum
berlatih kepada diri kita yang nantinya kita akan banyak sekali berkomunikasi di dalam cakupan keluarga misalnya. Kemudian juga dalam cakupan pertemanan atau berkomunitas seperti di Rumah Karakter Mulia ini. Nah, malam ini khusus kita membahas tentang mendengarkan secara aktif. Nah, nanti saya akan bersama-sama dengan Pak Heri juga untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukannya bersama. Akan ada breakout room yang kita berlatih bersama. Oleh karena itu, mohon bantuan Bapak dan Ibu mulai mengikuti materi sederhana ini secara seksama agar nanti ketika kita berlatih bersama sudah paham alurnya sehingga akan ada hasil yang didapatkan. Demikian. Baik, jadi tujuan dari kita melakukan aktivitas ini ada 3 paling tidak. Pertama, kita akan menciptakan hubungan yang harmonis mulai dari lingkungan terdekat kita, di keluarga, komunitas, dan seterusnya. Kemudian, kita juga akan memahami pengetahuan dan penerapannya. Lalu, kita akan mulai dari diri sendiri secara sederhana dan melakukan secara berkesinambungan nantinya. Demikian. Kemudian, setelah mengikuti sesi ini, kita akan menemukan hal-hal baru dari kegiatan pada program Rumah Karakter Mulia. Lalu, diharapkan kita akan merasakan kesadaran baru dari kegiatan tersebut. Lalu akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diharapkan Bapak Ibu semua dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Mulai dari yang terkecil, keluarga, dan seterusnya. Nanti juga bisa masuk ke dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian tujuannya tentu saja kita akan mencapai suasana rasa untuk lebih sehat, sukses, bahagia. Sesuai tagline yang kita miliki di ICEP. Demikian aktivitas hari ini, sederhananya adalah kita akan berbagi, sharing tentang mendengarkan aktif. Nah, bagaimana flow-nya? Flow-nya adalah nanti akan kita bagi grup di dalam breakout room bertiga. Nanti ada salah seorang yang bercerita. Waktunya tidak panjang, hanya singkat 3 menit saja. Kemudian setelah bercerita, akan ada feedback dari kawan bicara yang berdua untuk memberikan sesuatu feedback atau umpan balik. Nah, kemudian setelah itu kita akan kembali ke ruang utama atau main room ini untuk berbagi rasa dan pengalaman apa yang dirasakan tadi. Setelah itu kita akan lakukan kesimpulan dan penutup. Nah, ada ground rule-nya. Mari kita sepakati malam ini kita akan berbahagia, happy, kemudian berpikiran terbuka terhadap apa yang akan diceritakan oleh kawan bicara kita di dalam breakout room nanti. Kemudian, mari kita fokuskan pikiran kita pada apa yang akan ia sampaikan nanti. Nah, malam ini adalah sebuah investasi. Yakinlah bahwa dengan kegiatan sederhana yang kita lakukan ini, akan ada yang akan kita bawa pulang nanti, yang akan kita ngerasakan di perjalanan Rumah Karakter Mulia mulai hari ini dan berikutnya. Ya, kita mulai dari mendengarkan aktif. Hubungan harmonis itu merupakan dambaan setiap insan. Kita semua menginginkannya. Kemudian, saya ingin tanya, apa penyebab hilangnya keharmonisan? Barangkali ada yang bisa memberikan pendapat. Mengapa sesuatu hubungan itu nggak harmonis atau harmonis itu hilang? Apa yang bisa menyebabkan hilangnya keharmonisan tersebut? Silakan. Mungkin dari Ibu Endah atau dari Bapak Ibu lain? Apa sebabnya harmonis itu tidak ada atau tidak kita rasakan? Hilang. Ya, ini ada Bu Rini Mulyati nih, Bu Nita. Iya, baik. Chat, komunikasi yang kurang bagus. Ya. Kemudian saya komunikasi yang kurang baik. Lalu Ya. Bu Yuliarni, ego. Kemudian Pak Nusran, faktor ego. Bu Yuliarni tadi, masing-masing mau menang sendiri. Kemudian Bu Yani Sukoharjo,
kurang lancarnya komunikasi, ada lagi Bu Indah, kurangnya kedekatan, ego yang tinggi, seperti itu masukannya. Ya, baik. Terima kasih atas inputnya. Betul sekali tadi pendapat tadi. Ada antara lain ego, kemudian tidak berkenan mendengarkan, dan kadang-kadang ketika mendengarkan kita sibuk di dalam pikiran kita sendiri berbicara gitu. Nah, ini menjadi hilang harmonis itu karena ketika mendengarkan tidak sepenuhnya, tidak sepenuh hati. Nah, ada tips sederhana yang akan kita bahas sama-sama sebelum kita berlatih nanti. Ya, mari menciptakan hubungan harmonis, mari mendengarkan aktif. Ya. Pertama, kita ciptakan dulu rasa bahagia itu. Ada Pak Heri di sini sebagai masternya happiness. Sebelum happiness atau kebahagiaan itu diciptakan, kita nggak bisa gitu untuk menciptakan keharmonisan itu. Yang kedua, di dalam komunikasi nanti kita akan ada rasa yang kita bangun di rumah karakter mulia ini adalah trust dan safety. Oleh karena itu, nanti saya ajak Bapak, Ibu, dan semua untuk membuat suatu kesepakatan kerahasiaan di dalam grup. Jadi, apa yang diceritakan oleh kawan bicara kita tidak disalahgunakan untuk keperluan apapun. Karena kita menyimpan rasa percaya yang demikian, kepercayaan dan keamanan, sehingga nyaman untuk berbicara. Kemudian silakan nanti hadir sepenuhnya, presence, pikiran kita, hati kita betul-betul untuk yang ada di depan kita. Sehingga yang bercerita ngerasa ada penghargaan. Lalu mari mendengarkan secara utuh. Ketika kawan bicara kita bercerita, tidak kita berpikir dalam pikiran kita sendiri, tetapi betul-betul mendengarkan secara utuh, mendengarkan apa yang sungguh dikatakannya. Kemudian juga menangkap selain yang bahasa verbal yang disampaikan, juga mendengarkan bahasa non-verbal. Nanti biasanya akan ada emosi yang kelihatan. Pertama, dari 3 global listening ini ada 3 hal. Apa situasinya? Kedua, bagaimana emosi yang muncul di sana? Apakah sedang kecewa, atau sedih, atau malah gembira, atau bangga? Silakan nanti tangkap emosinya. Nah, setelah itu kita akan merasakan empatinya, keluarkan. Tangkap situasi, emosi, dan nanti ketika memberikan feedback, berikan penghargaan. Oh, saya menghargai apa yang tadi disampaikan oleh Bapak atau Ibu seseorang, bahwa Anda adalah orang yang sangat peduli di dalam keluarga. Seperti itu contohnya. Jadi sederhana saja, karena waktunya pun tidak banyak. 3 menit untuk memberikan cerita, dan yang memberikan feedback 2 menit. Diharapkan semua dari ketiga anggota di dalam grup ini dapat bercerita, sekaligus juga yang lainnya dapat memberikan feedback. Sehingga ketiga-tiga di anggota grup ini mendapatkan gilirannya untuk berbicara. Kemudian kita akan buka ruangan selama 20 menit, ada 5 menit terakhir di mana ada diskusi singkat yang bisa dilakukan. Sehingga kita menjadi lebih dekat sesama anggota rumah karakter mulia. Demikian. Mari berlatih, mari fokuskan dan aktifkan potensi rasa kita. Kita sebenarnya sedang melatih potensi rasa kita terhadap kawan bicara kita. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berlatih bersama? Nanti Pak Heri akan bersama-sama dengan saya untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua. Akan disiapkan ruang-ruang breakout berisi 3 anggota. Untuk itu mohon saya ajak Bapak dan Ibu semua sedapat mungkin bisa on kamera supaya kita bisa melihat kawan bicara kita di sini. Silakan Pak Heri untuk kita lanjutkan. Baik, ini saya sedang siapkan Bu Nita untuk breakout room-nya. Ini saya secara acak ya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa milih. Jadi bebas secara acak.
Nah, sedikit memberikan masukan sebelum nanti kita masuk ke breakout room masing-masing, dan rule-nya nanti adalah bagaimana Bapak Ibu semua nanti betul-betul bisa bercerita, kemudian mendengarkan, dan begitu seterusnya sampai semuanya betul-betul selesai begitu. Dan ini sebagai salah satu kisah saja Bapak Ibu, saat ini saya sedang melakukan penelitian kaitannya dengan metode pendidikan pada anak begitu. Nah, saya sedang mendampingi dua anak kembar kasus saya yang saya dampingi ini. Dua kembar ini adalah laki-laki perempuan. Ya, kembarnya adalah identik. Ini anak mengalami masalah belajar yang sangat serius begitu. Khususnya matematika dan fisika. Nah, kemudian saya masuk menjadi guru lesnya mereka. Jadi saya menyamar menjadi guru les. Nah, ternyata ketika saya masuk ke dalam rumah mereka, di dalam rumah itu tidak terjadi keharmonisan yang diharapkan ini anak. Orang tua yang seringkali justru malah memberikan tekanan pressure yang begitu sangat kuat kepada anak. Komunikasinya satu arah, tidak diberikan kepercayaan. Semuanya serba orang tua yang mengatur. Hidupnya hanya untuk berangkat sekolah, setelah selesai les, dan setelah selesai ya udah langsung tidur. Besok seperti itu terus. Itu hidupnya. Sampai kemudian ini anak mengalami masuk fase di mana mereka tuh mau bunuh diri, yang perempuan. Sedangkan yang laki-laki dia melampiaskan dengan main game terus. Dan itu yang kemudian menyebabkan orang tuanya semakin marah. Nah, masalahnya menjadi sangat kompleks ketika anak, kemudian orang tua, nenek, bude dalam satu rumah, begitu ya. Ditambah lagi, mohon maaf, asisten rumah tangganya ngikut, Bapak Ibu. Dan itu tidak terjadi harmonisasi yang apik. Maka yang terjadi adalah anak ini kemudian justru semakin parah secara emosional. Dan ketika saya coba satu hal, Bapak Ibu, saya hanya menjadi pendengar yang baik. Ya, lesnya memang matematika dan fisika. Di awal-awal saya tidak ngajar matematika dan fisika. Saya justru malah mendengarkan. Kamu pengen cerita apa sih? Gitu kan. Apa sih yang ada di hati kamu? Gitu kan. Apa yang dia lakukan saya tanya. Ketika dia nggak ada apa-apa, saya akan mengalihkan. Sampai kemudian mereka nyaman dengan saya, dan dampaknya adalah mereka betul-betul bercerita. Apa yang tidak pernah diceritakan kepada orang tuanya justru malah diceritakan kepada saya. Bahkan pengalamannya berpacaran, kehidupannya di sekolah, yang itu tidak didapatkan orang tuanya. Hanya kenapa Bapak Ibu? Saya mendengarkan. Ternyata ketika saya mampu mendengarkan dengan baik, anak ini yang tadinya benci dengan matematika dan fisika, dia mulai terbuka. Kok saya sekarang jadi suka matematika ya Pak? Apa karena doa Pak Heri ya? Dan ketika sudah pada titik itu Bapak Ibu, saya memasukkan nilai-nilai karakter mulia itu menjadi begitu sangat mudah sekali. Jadi omongan saya justru malah benar-benar dipegang oleh dia dibandingkan omongan kakek, nenek, bude, dan orang tuanya. Nah, maka dimulai dari mendengarkan, maka kita akan mulai membangun rumah karakter mulia ini. Maka malam hari ini kami mencoba membuat sebuah konsep acara yang sederhana Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dan kita semuanya belajar untuk mendengarkan dari kecil. Begitu ya. Itu saja. Bapak Ibu udah siap ya untuk masuk ke breakout room? Ini sudah saya buatkan breakout room-nya. Bu Nita, barangkali ada tambahan? Ini saya akan... Saya rasa cerita Pak Heri sangat menarik. Itulah yang menjadi landasan mengapa kita melakukan aktivitas mendengarkan aktif di sesi perdana ini. Silakan Pak Heri. Baik, ini saya baru memasukkan ke beberapa breakout room. Sebentar. Ya, ini sudah komplit ya. Kalau ada nanti yang 2, berarti silahkan nanti nggak apa-apa, 2 ya. Kita mulai dari sekarang, waktunya 20 menit. Pak Heri, sebelum kita mulai, kita sediakan dulu
1 menit atau kurang Untuk Bapak atau praktek Ibu yang mau bertanya tentang iya, sesuatu, terutama boleh. teknisnya nanti, supaya waktu kita bisa efektif. Jadi flow ketika sudah masuk grup adalah mulai dengan bercerita salah seorang 3 menit. Setelah bercerita 3 menit, ceritanya yang real, yang nyata, tetapi yang bermakna. Kemudian setelah cerita selesai 3 menit, kawan bicara yang dua memberikan feedback sederhana saja. Sederhana berupa penghargaan. Seperti itu. Penghargaan contohnya adalah, oh saya menghargai misalnya. Apa usaha yang Anda telah lakukan ketika Anda cerita tadi? Contohnya apa? Seperti itu. Kemudian setelah itu bergantian ke yang kedua dan ke yang ketiga. Apabila masih ada waktu, silakan berdiskusi sederhana sebelum kembali lagi kepada ke main room atau ruang utama. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, rasanya kita bisa mulai saja, Pak Heri. Mau tanya sedikit. Silakan Pak Hana. Jadi kita bergantian ya sebagai yang bicara, ya. Dan Anda sebagai pemberi feedback gitu ya, masing-masing. Kalau 3 orang barangkali sama-sama sebagai pembicara dan yang lainnya itu feedback. Itu maksudnya, Bu. Betul, Pak. Lalu nanti giliran begitu. Betul, Pak. Ya, oke. Ya, baik. Semoga jelas untuk alurnya. Ya. Baik, jika sudah siap, ini saya akan memasukkan Bapak Ibu semuanya untuk ke breakout room. Ini ada yang 3, ada yang 2 ya Bapak Ibu. Saya pindahkan karena ini jumlah pesertanya 29. Ya, ini saya mulai. Jadi dijelaskan Pak Heri bahwa saya dan Pak Heri. Ya, untuk saya, Bu Nita, dan juga Bu Endah, nanti kita akan masuk ke breakout room-nya Bapak Ibu semuanya untuk melihat sesinya. Ya, baik. Silakan untuk yang lain bisa segera join. Ibu, oke, yuk. Pak Cerah sendirian tuh Pak. Siapa Pak? Heri. Pak Cerah di room 2. Room 2. Room 12 juga hanya satu. Iya, Ibu Wita nggak masuk ya. Ibu Wita, halo Bu Wita. Oke, Bu Inong. Ini yang nggak masuk karena... Oke, Pak Cerah masukin di room 3 aja Pak. Room 3, baik Pak Cerah. Oh, ini sudah ada. Bu Wita sudah masuk. Bu Wita udah masuk. Oke. Oh, iya, baik. Masih ada yang kosong kah? Room 12, Ibu Rika juga Room ini ya. 12. Join ya. Ini room 10 nih yang nggak ada ya. Oh iya, ini Bu, ini saya masukkan aja ke 11 ya. Ya, betul. Pak UU juga sendirian itu. Pak UU. Oh enggak. Yang room 10 pindah. Ya. Room 10 ini juga sendiri ya. Room 10 saya masuk ke 9. Ke 9 aja. Ya. Ya.
Ada lagi? Ruang 10 masih sendirian tuh, Pak. Oh, sudah. Bentar. Oh, sudah ya. Oh, belum ya. Bentar. Masih. Di tempatnya sudah tidak ada klik untuk move itu, Dok. Bu Endah, coba dari Bu Endah. Ini sebenarnya sudah masuk di room 9. Betul. Oke, udah. Ya, baik. Oke, udah komplit semua ya? Ya, udah ada temannya semua. Sudah, Pak. Ya. Oke, mari kita jalan-jalan. Baik. Saya mau masuk ke ruang 11 dulu ya. Saya Silakan. ke 6 gitu ya. Oke, saya 1 deh. Gini aja, saya 1 6 nggak ada. Saya 7. Saya mulai 1, 2, 3, Bu Nita 4, 5, 456, baik. 4, 5, 6. Terus Pak Heri 457. Saya 457. Ya. Saya 9 ya. 9, 11, 12 ya. Oke, saya 1, 2, 3 ya. Baik. Oke. Selamat datang kembali ke ruang utama, ke main room. Terima kasih, Bu Nita. Sudah ada senyum-senyum penuh makna. Nanti Pak Sarsito senyumnya lebar ini Pak Sarsito. Ibu Yuliarni. Ya, tadi Dr. Yuliarni sama Pak Sarsito tuh sangat seru. Iya. Nanti silahkan cerita di sini apa yang dirasakan dari pengalaman tadi. Iya. Di breakout room. Ya, silakan Pak Sarsito. Apa pengalaman yang didapatkan, Pak? Pak masih di mute, Pak. Oh iya, dulu sebentar. Ya, sudah terdengar, Pak. Ya, apa namanya? Tugas kita adalah mendengarkan, gitu artinya kan seperti itu ya. Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi cerita dari Bu Dr. Yuliarni. Baik. Nah, ya, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita sikapi karena Bu Yuliarni tadi cerita tentang keinginannya yang luar biasa, tetapi dari rumah sudah menggebu-gebu, tetapi sampai di kantor itu ternyata tidak mudah. Nah, ini kebetulan sekali saya membaca buku yang berisi tentang filosofi Stoa atau filosofi teras kalau di bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, ini saya rasa cocok dan pas untuk kita berikan respon kepada Dr. Yuliarni, dan ternyata betul anunya seperti itu, bahwa kita ini harus siap belajar dengan kesabaran itu mulai dari yang paling sederhana menjadi kesabaran yang luar biasa seperti yang diinginkan oleh Dr. Yuliarni. Saya kira itu, Bu Nita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarsito. Apa rasanya Pak? Yang dirasakan apa? Bahagia anunya seperti itu, bahwa kita sudah paling tidak berbuat yang meskipun beliau sudah pernah belajar, tetapi ada sedikit yang bisa saya sampaikan kepada beliau. Ini menyebabkan saya juga sendiri seperti ini sudah merasa senang ya, anunya seperti itu, bahwa ternyata ilmu yang saya pelajari ada manfaatnya untuk orang lain. Baik. Terima kasih Pak Sarsito. Dr. Yuliarni, apa rasanya tadi setelah berbagi di breakout room? Terima kasih Bu Nita, Bu Endah. Tadi Pak Heri sempat juga masuk sebentar ya. Yang saya rasakan, saya tersadarkan ya, ada rasa ya, rasanya itu saya menyadari, ternyata saya ini belum menerima
peran saya di kantor secara baik, ya. Padahal saya tuh sebenarnya sering bilang dikasih amanah, ada teman-teman ya untuk bisa menjadi satu tim. Tetapi saya selama ini mungkin belum banyak mendengar mereka. Nah, tadi materi ini sangat bagus ya. Dan masukan-masukan yang diberikan Pak Sarsito malam ini tuh menyadarkan saya kembali bahwa saya harus benar-benar bermujahadah benar-benar untuk bisa memperbaiki diri saya menjadi Yuliani yang lebih baik lagi esok hari. Mulai malam ini, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih, kita berikan semangat. Dengarnya aja udah bahagia banget ya. Oh iya, gimana Pak Heri? Silahkan Bapak Ibu, siapa yang ingin berbagi lagi? Saya ingin bertanya sebetulnya Dokter yang dirasakan, Yeti. terutama yang dirasakan. Dokter Yeti itu kan yang udah siap. Oh silakan, Dokter Yeti. Ibu masih mute? Ya baik, silakan. Iya, makasih Bu Nita, Dr. Endah dan semua yang ada di sini. Tadi saya sama Pak Agus, saya bagaimana tadi Pak Agus bercerita tentang persiapan masa pensiun gitu. Jadi Pak Agus sudah mempersiapkan untuk memulai dengan bisnis ya, karena dengan adanya Rasulullah itu juga berbisnis. Jadi Pak Agus juga nanti akan belajar untuk bagaimana berbisnis setelah pensiun. Dan saya bercerita ke Pak Agus kalau saya punya impian untuk membantu pasien-pasien, kebetulan saya dokter dan saya punya banyak pasien yang tidak mampu, yang tidak bisa berobat ke terapi di klinik, sehingga saya punya niat untuk membangun klinik subsidi silang antara orang yang mampu dengan tidak mampu, untuk menggratiskan yang tidak mampu ini supaya anak-anaknya yang dengan catatan bisa terbantu sehingga tidak jadi beban di jangka panjang buat keluarga dan juga buat negara. Jadi kalau Pak Agus ngasih saya semangat harus berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita ini gitu. Saya bilang ya benar Pak Agus, saya masih bermimpi, belum sempat memikirkan bagaimana kelanjutan mimpi saya ini. Jadi Pak Agus ngajarkan nanti berkolaborasi dan belajar life coach-nya Pak Edi gitu. Mungkin itu saja Bu. Makasih. Baik, subhanallah. Saya senang sekali mendengarnya. Iya, karena Dokter saya Agus. Ya, Dokter Agus. Baik. Dokter Agus, apa secara singkatnya dok? Ya. Yang didapatkan oleh dokter? Saya merasakan beliau meskipun sudah usia ya, tapi semangatnya luar biasa dan punya cita-cita yang sangat luhur karena melihat tiap hari kan pasien ini kan mahal ya biayanya, kemudian banyak juga kaum-kaum yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena aspek biaya meskipun ada BPJS dan sebagainya. Beliau punya misi mulia. Hanya saja beliau masih kebingungan untuk gimana caranya itu memformatkan gitu. Jadi saya sarankan untuk ayo kita bareng-bareng untuk berkolaborasi. Jadi suatu saat juga bisa membangun apa yang diimpikan oleh Dr. Yeti gitu. Insya Allah. Baik, terima kasih sharingnya dokter. Bapak Ibu, mohon berkenan apabila masih bisa masuk ke kolom chat. Silakan chat secara sederhana, singkat. Apa yang dirasakan malam ini dengan aktivitas yang baru saja kita lakukan? Atau apa maknanya ini? Share and care, Pak Nusran.
happy, dan support, Dr. Agus. Terima kasih. Dr. Yuliarni, kesadaran diri. Ibu Sepi mendengarkan dengan hati. Ibu Rini sangat bahagia bertemu dengan orang-orang hebat. Alhamdulillah. Ibu Rika bahagia dengan berbagi pengalaman. Ibu Wita alhamdulillah bisa berbagi. Happy dan wanna join the team, insya Allah. Alhamdulillah, Pak Ronidin, memang itu yang kami harapkan, Pak. Silahkan ke Pak Heri selanjutnya. Ini ada Bu Nurita nih, belajar mandiri, belajar menjadi pendengar sangatlah menarik, lalu memberikan respon yang membuat teman bicara kita senang. Pak Cerah, rasanya lega, nyaman, dan lebih bahagia. Bu Yeti, mendengarkan masukan dari orang lain dan saling berbagi. Semoga dimudahkan Allah. Pak Sarsito, mendengarkan hal utama dan pertama. Ya. Pak UU, senang bisa mendengar dan ingin berbagi. Bu Ismiati, senang bisa saling berbagi. Oke. Ya. Baik. Bapak, Ibu, sebelum acara penutupan malam ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apa hal yang tercetus yang ingin diselenggarakan di program berikutnya? Silakan, boleh di chatting, boleh di unmute. Masih dalam rangka kita online melalui Zoom seperti ini. Apabila ada ide, silakan. Saya, Bu. Silakan, Pak Bastaman. Ya, terima kasih ini. Ya Pak, silakan Pak. Mengesankan sekali ini. Jadi ide saya ini memang di samping atau setiap ini ada pelatihan praktis seperti ini, Bu, bagus sekali. Tidak saja uraian, di samping uraian yang sangat bermanfaat, tapi juga ada pelatihan-pelatihan sederhana tetapi mengena seperti sekarang ini. Gitu, Bu. Baik, topiknya bisa dipilih nanti. Baik. Terima kasih Pak Bastaman. Ya, saya serahkan kepada Pak Heri lagi. Baik, alhamdulillah Bu Nita, saya jadi ikut bahagia banget nih gitu kan. Jadi senyum Iya, saya sendiri. juga tadi ke beberapa ruangan saya ikut terinspirasi juga, Pak. Ya. Betul. Dan alhamdulillah sekali Bapak Ibu, memang sesi awal ini adalah sesi untuk bagaimana kita menunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya satu hal yang sederhana, ternyata betul-betul ini akan membuka ini sebagai pintu untuk benar-benar menanamkan nilai karakter mulia itu bukan hanya kepada anak dan keluarga kita Bapak Ibu, bahkan di lingkungan lingkungan pekerjaan Anda mulai dengarkan mereka, hindarkan yang namanya labeling ataupun penghakiman apapun itu, dengarkan saja Bapak Ibu. Insya Allah kebahagiaan, kesenangan, ketenangan itu akan muncul seperti itu. Nah, selanjutnya kita serahkan saja kepada Bu Endah. Bu Nita, apakah mau kita adakan seremonial untuk kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka ini oleh Pak Edi dan juga Pak Bastaman? Bagaimana Bu Nita? Ya. Bu Endah? Ya, silakan. Pak Edi kayaknya sudah tidak di tempat. Berarti kita berikan kesempatan pada Pak Bastaman ya. Nah ya, Pak Bastaman. Dan Ibu Endah. Apa yang mesti saya bilang, Bu? Sudah bagus sekali nanti. Kita memulai membuka kegiatan rumah karakter mulia ini dengan ucapan basmalah gitu, Pak Bastaman. Oh iya. Dan mungkin doa sedikit ke depannya yang diharapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah Allah. Ya Allah, semoga usaha baik ini Engkau lancarkan dan senantiasa kami dibimbing serta dikurniai ridho-Mu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, dengan didoakan oleh Pak Bastaman tadi berarti tanggal 8 bulan 8 2022 Rumah Karakter Mulia resmi hadir di Indonesia untuk kemudian bermanfaat untuk Indonesia pula. Amin. Amin. Dan dukung kami Bapak Ibu, kami baru masih awal, masih ibaratnya benih yang akan tumbuh besar dan kemudian benar-benar memberikan manfaat secara luas. Dukung kami Bapak Ibu supaya kami betul-betul bisa memberikan manfaat dan menebarkan kebaikan ini kepada banyak orang di Indonesia. Insya Allah. Betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Heri. Kami yakin di sini banyak sekali Bapak Ibu yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan kedepannya kami akan kontak Bapak Ibu untuk memberikan juga sesuatu untuk kita dan untuk masyarakat yang lebih luas. Demikian Pak Heri. Untuk waktu kami serahkan kepada Bu Endah. Ya, baik Pak Heri, Bu Nita, Pak Bastaman, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di soft launching ini semua bisa mendapat sesuatu yang sangat berarti ya dalam acara ini. Dan tadi ada masukan dari Dr. Yuniarni, minta acaranya seminggu sekali. Ya nanti kita akan pikirkan ya Bu, di tahap awal mungkin tidak langsung seminggu sekali. Kemudian di tahap awal juga di usia-usia muda dulu, tapi akan menjadi pemikiran ke depan bagi tim untuk program Rumah Karakter Mulia ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas doanya, sukses buat RKM. Ya, terima kasih atas kehadiran, partisipasinya. Dan sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, kami dari ICEP selain RKM ini juga dalam waktu dekat kami ada acara yang setiap tahun juga kami lakukan, yaitu adalah virtual summit. Saya izin share untuk ininya. Tadi sudah saya siapkan flyernya. Maaf sebentar. Ya. Ya. ICEP bekerja sama dengan PIKTI mengadakan EFT dan Integrative Medicine berupa menghadirkan 12 pembicara yang akan kami tayangkan dalam bentuk video, yaitu pada nanti di tanggal 26, 27, dan 28 Agustus. Acara ini senilai 1 juta, tapi bagi Bapak Ibu sekalian ini bisa gratis didapatkan ya, nanti flyernya akan menyusul seperti ini. Dan temanya adalah bongkar rahasia hidup sehat alami dengan cara yang aman, mudah, dan menyenangkan. Para pembicaranya ini adalah ada 4 pembicara dari PIKTI dan 8 orang dari ICEP. Intinya adalah temanya sekali lagi adalah bagaimana untuk sehat alami. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti akan bisa mendapat tips maupun ilmu-ilmu dari para pembicara bagaimana sekali lagi untuk sehat alami ini dengan cara bongkar rahasia hidup sehat alami dengan cara yang aman, mudah, dan menyenangkan. Silakan untuk menyaksikan acaranya nanti pada tanggal 26, 27, 28. Setiap hari akan hadir 4 pembicara. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua kegiatan yang
diselenggarakan oleh ICEP bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian, terutama untuk acara hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, dan kesetiaannya di acara Icon Talks yang kami adakan. Saya Endah, terima kasih Bu Nita, Pak Heri, Pak Bastaman atas presentasinya, dan Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di acara Icon berikutnya dan di program-program kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.